Halo guys, jadi kita balik lagi di channel kita ini bersama saya Tony dan juga Henry di channelnya kita yang bernama Anak Anak Amerika. Amerika. Jadi hari ini di video ini kita mau bahas lagi balik ke masalah gaji yang udah kita bahas di video kemarin. Jadi di video ini kita rincikan aja berapa sih gaji kerja di Amerika, apalagi terutama di Los Angeles ya. Kalau untuk posisi saya sekarang, saya kerjanya itu digaji range-nya 16.90 per jam, lain dari tips. Tapi kalau untuk fast food worker kayak McDonald, kayak Chipotle, Buffalo Wild Wings ya, fast food worker itu setahu saya udah $20 gajinya. Karena saya punya teman kerja juga satu restoran sama saya, dia kerja di dua tempat. Di tempat saya satu, di Panda Express satu. Dia kerja di Panda Express itu gajinya udah $22 per jam guys. Gitu. Jadi saya nggak tahu di state lain apakah sama untuk fast food worker. Mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah ini. Terus saya juga ini Bang Henry ini juga pengalaman lain nih selain di restoran. saya pernah kerja di itu salah satu company terbesar juga ya di Amerika. Itu dia grocery gitulah, Walmart namanya. Nah, Apa tadi namanya Bang? Walmart. Walmart Guys, ini Walmart. Walmart. Jadi Walmart ini saya kerja di Walmart ini sih, minimum wage-nya awalnya kan saya mulainya itu sekitar $17.50 ya, sampai dia setiap 6 bulan sekali dia naik gaji. Dia naiknya nggak banyak sih, $0,50. Naiknya Tapi dia per hournya ya, per jamnya dia naik $0,50. Jadi setiap 6 bulan dia bayarannya naik, jadi dari 17,5 jadi $18. itu Nah, boleh saya tanya nggak Bang? Itu naiknya itu per semua karyawan atau memang ada diseleksi atau bagaimana sih? itu semua, jadi ketentuan dari mereka itu setiap 6 bulan itu mana lu kerja nih 6 bulan, ntar dia naik. Oh, setiap 6 bulan. Ya, naik. Oke. Itu di luar dari bonusnya ya, masa itu cuma minimum gajinya aja gitu, gajinya 17,5. Ntar kalau udah kerja 6 bulan dia naik $0,50 gitu, jadi per jamnya jadi $18. Ntar kerja lagi 6 bulan lagi naik lagi gitu, naik gaji lah ibaratnya gitu. Oh, Naik berarti gaji. enak dong guys. Berarti setiap per 6 bulan dong naik gaji dong. Iya, Kalau jadi bisa dibilang begitu ya. setahun dia naik 2 kali, jadi setahun itu naik $1 per jamnya ya, per jam. Jadi per jamnya itu misalnya satu hari kita kerja 8 jam, jadi satu hari naiknya $8 gitu. Wow. Gitu. Jadi ya ada plusnya lah. Kalau cuman di Walmart ini kita kerja, dia nggak dapat tipsnya guys. Nggak seperti kita Berarti kerja. cuman dibayar per jamnya dong, nggak ada tips ya? Iya, Per nggak. jam, di luar dari benefit lain gitu. Ya dia cuman enaknya ya, maksudnya enaknya kerja di perusahaan besar itu ya. Jadi kalau perusahaan besar itu biasanya kita dapat benefit guys. Benefitnya itu ada untuk apa, dok mata, cek mata apa kita dapat gratis gitu. Terus boleh pakai kan, gigi, untuk gigi kita boleh pakai. Terus untuk asuransinya, benefit asuransinya ya kalau misalnya sakit apa ya ditanggung semua gitu. Berarti itu dari perusahaan, dari Walmartnya sendiri. Iya, itu dari perusahaan. Dari Walmart lah ya, Iya. di luar dari yang medical kita ngomong sebelum di video Iya. sebelumnya ya. Nggak ada. Oke. Jadi itu benefit itu kita dapatkan setelah kita bekerja selama 90 hari. Di atas over dari 90 hari lah gitu. 90 hari berarti lebih kurang 3 bulanan ya. Jadi 3 bulan tuh, jadi selesai lu masa training lu, dia udah langsung dapat benefit gitu. Nah, jadi kalau di luar dari, malah di bawah itu sebelum 90 hari lu nggak ada dapat itu, nggak ada dapat benefit dari Nggak ada. company. Nggak ada. Terus Bang Henry kerja di situ gajinya tadi 17.50 ya kalau nggak salah ya. 17,50. Kira-kira sebulan itu bisa ngambil berapa sih kalau kerja di perusahaan big company seperti Walmart gitu? Jadi ada standarnya ya, mungkin beda state itu beda-beda gitu. Nah. Jadi dia ada minimum, kayak hourly-nya, minimum hour itu jadi per week, per
minggunya itu sekitar dia kasih 40 jam. Minimal 40 jam. Iya, Oke. minimal 40 jam. Jadi di atas dari itu lu udah hitungannya overtime. Overtime. Nah, overtime itu dari gaji yang tadi yang $18, misalnya $17,5 itu dia kali di jam pertamanya itu misalnya ntar misalnya lu overtime-nya 1 jam misalnya kan. Jadi dia kali 1,5 gitu. Dari minimum yang dibayar dari berarti. minimum yang dibayar. Oke. Berarti sekitar berapa tuh ya guys? 17,5 tambah 25 8,25 lah gitu. 25 ya? 25 something lah gitu ya. Oke. Jadi per jamnya itu kalau untuk jam pertamanya dia kalinya 1,5. Jadi untuk di jam berikutnya dia kali 2. Oh, untuk 1 jam pertama kalinya 1,5, Iya. di 2 jam berikutnya kali 2. Iya. Seterusnya dikali 2. Seterusnya kali 2. Oke. Ya, jadi biasanya sih mereka kasih tidak banyak juga, maksudnya untuk overtime-nya biasanya cuma kasih 2 jam lah gitulah. Oh. Karena bayaran untuk 2 jam itu aja udah setara kita kerja setengah hari gitu. Oke. Iya. Jadi mereka biasanya bayarannya sih kurang lebih overtime-nya kasih 2 jam doang gitu. Ketentuan overtime itu dari perusahaan atau memang Dari perusahaan kita yang ngambil tergantung boleh kerjaan ngambil sendiri? nggak bisa Nggak bisa ya? tergantung dari biasanya supervisornya atau manajernya ada beritahu kita dia misalnya 2 jam sebelum kita Pulang kerja. dia udah beritahu hari ini overtime ya gitu. Tergantung kita mau apa enggak gitu Ya ya. tergantung, kalau lu nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Oke. Dia bisa cari yang lain gitu. Oke. Jadi nggak mesti lu harus mau gitu. Nah enaknya itu ya lu bisa, maksudnya tergantung pribadimu lah gitu. Pribadi lu nggak bisa, lu ada janji, rencana lain. Atau lu memang niat lu memang nggak mau gitu, memang ada janji dalam sama keluarga, ada pemilihan apa gitu lah, mau kemana gitu ya lu boleh nolak lu lah ya. boleh batal, maksudnya Oke. lu boleh tolak sama manajernya, gua nggak bisa hari ini gitu, lu boleh cari yang lain gitu. Oke. Jadi nggak mesti harus mau. Mungkin kalau gua nggak tahu ya, maksudnya mungkin ini ya pengalaman yang saya dapatkan sih dari bekerja di perusahaan-perusahaan yang seperti Woman ini gitu. Ya berarti oke juga guys kalau kita ngambil sama overtime-nya ya gajinya lumayan juga sebenarnya ya. Iya kurang lebih, iya dulu kalau kayak lu 1 hari ya, misal kerja 8 jam ya, misalnya Berarti, 8 jam dia kasih overtime 2 jam misalnya. Nah itu sekitar lu bisa bikin sekitar udah $200 lebih lah. Di atas 200 lah. Iya, Ya, di atas 200. udah di atas 200 lah gitu. Kerjanya 5 hari ya kalau nggak salah ya bang? Enggak, kerja 4 hari. Oh, 4 hari ya? Nah jadi ada shift, biasanya kita waktu mau masuk kerja itu kan dia beritahu ada shift 1, shift 2, shift 3, shift 4, shift 5 gitu. Shiftnya ini, nah kalau shift 1 itu jadi Senin weekday, dia biasanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis di pagi. Nah, shift 1 weekday di pagi. ya. Jadi shift 2-nya itu weekday malam. Oh, oke. Nah, shift 3 itu dia di weekend Pagi. pagi. Oke. Nah, jadi shift 4-nya itu dia di weekend Malam. malam gitu. Jadi, nah biasanya kadang di shift 5 itu biasanya di weekend mereka ada bikin kayak 3 shift gitu. Jadi ada yang shift 5-nya gitu. Nah, saya kurang paham sih maksudnya yang untuk shift 5-nya itu gimana hitungan mereka gitu. Biasanya sih lu masuk di weekend ya itu lebih tinggi bayarannya. Oh, lebih tinggi lagi bayarannya. Lebih tinggi berapa? $2 atau $3 gitu. Oke, dari bayaran biasa, dari Iya. bayaran weekdays gitu. Iya, soalnya kan jam kerjanya lu lebih pendek gitu. Oke, Kan oke, cuma oke. 3 hari ya. Iya, iya. Jumat, Sabtu, Minggu ya. gitu. Nah, jadi dia juga di hourly-nya dia naikin. Nah,
overtime-nya tetap 2 jam gitu. Jadi lu ambilnya ya kurang lebih $200 juga gitu. Lebih kurang sama lah ya. Cuma kan jarang jam ya. kerjanya sedikit. Iya. Ya orangnya kan malah jarang orang mau ambil weekend punya. Iya benar. Karena weekend itu biasanya untuk keluarga. Iya. Jadi di sini rata-rata mereka jarang mau kerja di hari weekend ya. Jadi cuma Sabtu Minggu biasanya orang untuk keluarga gitu. Ya, Minggu ke gereja gitu. Iya. Jadi begitulah gambarannya guys kalau untuk gaji kerja di Amerika di big company ataupun kerja di restoran ataupun di tempat lain. Jadi itu biasanya minimum wage-nya itu beda-beda guys. Beda-beda ya. Nah, minimum wage-nya beda-beda. Jadi minimum wage-nya ini juga tergantung state juga ya. Masalah state berbeda state ya berbeda juga. Beda juga. Jangankan state, kalau setahu saya di kota kayak di Los Angeles seperti di kota Walnut atau di kota Alhambra itu juga udah beda guys. Benar, beda city juga udah beda gitu. Beda city minimum wage-nya juga udah beda gitu. Nah, kayak di sini misalnya, di sini minimum wage-nya itu misalnya berapa 15,5. Ntar udah agak ke berapa mile ke situ udah beda city, udah beda lagi tuh minimum wage-nya gitu. Iya. Makanya kayak saya kerja minimum wage saya itu di angka 16.90, sedangkan bini saya kerja yang di agak di daerah Rancho itu minimum wage-nya cuma 16.50 guys, beda-beda. Iya beda-beda, benar beda-beda. Jadi nggak bisa patokan juga, cuman ada bisa di atas lah, di bawah sih nggak mungkin. Iya, gitu. Karena memang peraturan memang minimum wage dari government itu dari state-nya itu udah di atas 15 gitu. Jadi 15 minimumnya 15 gitu. Jadi lu bisa lebih tinggi dari 15 tapi nggak mungkin di bawah 15. Ya. Berarti kita anggapannya average wage di kayak di Los Angeles itu ya 15 ke atas lah. Ya, udah 15 ke atas gitu per jamnya. Itu per jamnya ya. Jadi misalnya kalau yang biasanya lebih kerja keras lagi mungkin bisa ngambil dua company berbeda gitu ya. Dua company. Biasanya pagi kerja di McD, malam kerjanya di resto gitu. Bisa juga gitu. Jadi ya bagi yang lebih mau kerja keras lah. Kalau kita mah ya udah cukup aja sih. Mungkin bagi anak muda kali itu ya. Biasanya kan kalau misalnya baru pendatang itu kan lebih banyak sih buat make money dulu ya. Make money dulu gitu. Make money dulu. Kerjanya agak keras dulu guys. Lebih keras dulu gitu. Ya. Jadi begitulah kira-kira gambaran untuk gaji di Los Angeles, di state California, Los Angeles ya. Itu yang bisa kita jabarkan dari pengalaman kita ya seperti itu guys. Iya. Kalau saya pengalaman saya nggak pernah kerja di big company, mostly saya semua di restoran. Kalau Tom Henry pernah di restoran, pernah di big company, dan dia juga ada lagi kerja nih sekarang yang lain daripada yang lain. Nanti kita lihat di video berikutnya guys. Nanti kita bahas di next video. Oke. Jadi untuk yang ini kita tutup di sini guys. Jadi kalau ada komentar boleh tulis di kolom komentar, atau ada yang pengalaman yang sama atau pengalaman beda juga boleh ya, ada pengalaman sama, pengalaman berbeda boleh di sharing juga, ditulis di kolom komentar juga guys. Jadi jangan lupa, ini yang paling penting, kita minta dukungannya untuk channel ini. Ya jika nggak ada dukungan dari kalian-kaliannya ya mungkin channel ini nggak akan cepat berkembang juga guys. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, and then di komen, di share juga ke teman-teman. Kalau bisa kasih tetangga-tetangga sekalian lihat ini channelnya, di subscribe dong gitu ya. Ya dibantulah, diklik-klik aja gitu ya, dilihat. Oke, sampai jumpa guys. Sampai jumpa di video.